Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu saat teduh sejenak. Aku mau sapa teman-teman sekali lagi ya. Shalom teman-teman. Semoga hari ini dalam keadaan baik dan semoga sukacita tetap ada di tengah-tengah kita. Apalagi karena kasih Tuhan yang gak pernah berkesudahan. Mari kita bangkit berdiri dan bernyanyilah dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman, pernah gak sih mengalami penolakan? Bukan karena kita bikin salah atau ngelakuin yang aneh-aneh, tapi justru karena teman-teman bertindak benar. Penolakan itu bisa banyak bentuknya. Cemoohan, ancaman, sengaja dipinggirkan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita diajak untuk bersahabat dengan penolakan. Dengan apa? Dengan meneladani kisah Tuhan Yesus dan para murid. Mari kita angkat pujian dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Apapun yang terjadi,
Teman-teman, dipersilakan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati yang penuh dengan penyesalan. Ketika begitu banyak hal yang semu kami kejar, ketika lebih banyak godaan yang kami dengar, kami membutuhkan-Mu untuk memampukan kami menghayati setiap panggilan dari-Mu. Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik dengan melakukan tindakan-tindakan benar dalam hidup kami, bahkan dalam penolakan sekalipun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. If I have wandered so today, if I have cast one foot in the stream, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. Forgive the sins I've confessed to thee. Forgive the secret sins I do not see. Thy King of me and my Keeper be. Amen. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 26 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita terima berita anugerah pada hari ini dengan bersukacita dan memberikan salam damai untuk sesama kita. Salam damai. Bersukacita selalu tunjukkan wajah Dia-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, ada kasih karunia serta pengampunan dari hiduplah dalam damai, sempurna dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan masuk dalam firman pada hari ini. Kita mau siapkan hati dan pusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita nyanyikan Jadi Sepertimu. Bapa kau setia.
Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih jikalau kami diberikan waktu untuk menghadap hadirat Tuhan, menerima undangan Tuhan, bersekutu bersama dan juga membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami baca dan renungkan boleh meneguhkan kami, menegur kami, atau mungkin juga menghiburkan kami di tengah situasi saat ini yang mungkin kami sedang menghadapi pergumulan ataupun juga penolakan, kesulitan dan masalah-masalah yang kami hadapi, yang kami alami. Namun di atas itu semua kami percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kami. Dan biarlah melalui sabda-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama, kami memperoleh kekuatan, pandangan hidup, bahkan juga kebenaran yang sejati yang asalnya dari Tuhan sendiri. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami, baik hamba-Mu atau setiap rekan-rekan muda yang mengikuti peribadahan saat ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita berjumpa lagi dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang adalah apa ya? Ada yang tahu nggak? Temanya apa nih kira-kira firman Tuhan hari ini? Kita akan bersama-sama merenungkan tema, nah ini dia teman-teman ya, bersahabat dengan penolakan. Itu yang menjadi tema perenungan kita saat ini. Diambil dari Injil Markus pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 6, ayat 1 sampai 13. Ya, Markus pasal 6, ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon?
Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan itu ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Itulah yang menjadi pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita menarik ya, bersahabat dengan penolakan. Siapa sih yang mau bersahabat dengan penolakan? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Punya sahabat yang baik adalah suatu keuntungan. Tapi ternyata pemaknaan persahabatan di sini dikenakan kepada sesuatu yang setiap orang pasti nggak mau, yaitu penolakan. Disuruh bersahabat dengan penolakan. Wah, ini aneh-aneh aja temanya. Temanya tidak menyenangkan. Sungguh bikin apa ya? Bikin nggak nafsu lah untuk mendengarkan firman Tuhan begitu ya. Tapi justru menarik di sini bahwa tema kita itu berasal dari sebuah realita cerita di mana yang ditolak itu bukan hanya manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus ditolak. Tuhan Yesus tidak diterima di tempatnya sendiri, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus, kita tadi baca bersama tuh, bahwa dia kembali ke kampungnya. Ada yang tahu nggak kampungnya Yesus di mana? Ya, Yerusalem atau Bethlehem? Jawabannya Nazaret ya. Nggak ada yang benar semuanya ya. Jawabannya Nazaret. Disitulah Yesus pulang ke kampungnya. Dia datang ke kampungnya untuk apa? Untuk juga memberitakan firman, menyatakan apa yang menjadi kuasa Allah, apa yang menjadi kehendak Allah untuk orang-orang lingkaran dekatnya. Teman-teman, kalau kita kembali ke tempat halaman kita, kampung halaman kita, pasti ingatan masa kecil kita, orang-orang yang waktu itu pernah bersama dengan kita ingat dan mereka mengingat kita, betul ya? Mereka pasti penuh dengan sorak-sorai. Tapi tidak sedikit ketika mereka mengingat, yang mereka ingat adalah, ini orang kok bisa jadi hebat begini ya? Wah, padahal kan dia bukan apa-apa. Males ah. Jangan-jangan dia pulang pengen nyombong doang. Kan begitu? Seringkali kita punya pretensi buruk terhadap orang lain yang datang ke kampung kita, ke rumah kita, ke wilayah kita. Nah, Yesus sebenarnya ingin melakukan itu untuk orang-orang terdekatnya, yaitu lingkaran-lingkaran di mana waktu semasa kecil ia itu hidup, dan juga orang-orang yang mengenal keluarganya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yesus ditolak. Dan dia dengan tegas mengatakan, itulah para nabi. Di mana-mana dia diterima, tetapi di kampung halamannya sendiri, Yesus tidak diterima, atau nabi itu tidak diterima. Jadi, ngomongin bersahabat dengan penolakan, itu sangat relevan karena Tuhan kita sendiri pun ditolak. Tuhan kita pun mengalami penolakan bukan hanya ketika ia sudah besar seperti cerita dalam Markus pasal 6,
Tetapi sewaktu kecil ya kita ingat, waktu Yesus sebelum lahir pun udah ada mandatum, udah ada pergerakan dari pemerintahan waktu itu untuk membunuh semua anak laki-laki. Kenapa? Disitulah sebenarnya kehadiran Yesus ditolak. Bahkan sampai matinya pun penolakan demi penolakan tetap ada. Ketika dia sudah menjadi jenazah begitu ya, penolakan terhadapnya pun tetap ada. Bahkan ketika dia sudah bangkit, penolakan terhadapnya pun tetap ada. Lalu kemudian kita berkata, berarti jadi orang Kristen ini ya, nggak enak ya. Siap-siap dengan penolakan. Bukan masalah itunya. Tetapi justru disinilah ketika kita berhadapan dengan penolakan, kita punya role model yang tepat ketika kita mengalami itu semua. Karena apa? Ternyata Tuhan kita pun juga pernah mengalami itu. Peristiwa Yesus ditolak menjadi penting. Dan apa yang dilakukan Yesus setelah ia ditolak, itu menjadi amat penting. Apa yang dia lakukan? Dia pergi, tetapi ketika dia pergi, dia marah-marah nggak? Mungkin ada keselnya kali ya, mungkin. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah, dia memegang mereka-mereka yang sakit, dan tetap menyembuhkan orang-orang yang ada yang dia lihat, yang memang sedang bergumul karena sakit penyakitnya. Wah, di sini nih. Biasanya kalau kalian ditolak, apa yang akan kalian lakukan? Kabur? Marah? Kesel? Berantem? Dendam? Mungkin itu bisa muncul. Tapi yang dilakukan Yesus apa? Dia pergi, oke, mungkin dalam perasaan kesal, tapi apa yang dia lakukan? Itu menjadi penting. Dia tetap memegang orang-orang yang apa? Yang sedang sakit. Ini tindakan yang luar biasa. Ketika ia mendapatkan penolakan, dia tidak diterima oleh orang-orang yang ada di lingkaran hidupnya, lingkaran sosial dia, mungkin lingkaran 1, lingkaran 2 sosialnya Yesus. Ketika dia ditolak, dia justru pergi, lalu kemudian tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu menyatakan kuasa Allah. Dia memegang tangan orang-orang itu dan menyembuhkan. Hal ini sebenarnya mengajarkan kita satu hal penting, teman-teman. Berbicara soal bersahabat dengan penolakan, maka sebenarnya dari peristiwa Yesus ditolak ini menjadi sebuah inspirasi penting buat kita, buat saya dan teman-teman sekalian ketika mengalami penolakan. Atau ketika kita melihat adanya penolakan. Apa itu? Ini. Nah, dari apa yang Yesus alami dan Yesus lakukan kemudian ketika dia ditolak, ini menjadi penting. Adanya penolakan tidak lantas menyurutkan langkah kita untuk tetap mengasihi dan berbuat baik. Ya tadi saya mengatakan, rata-rata mayoritas kita pada dendam, pada nggak suka, pada marah. Habis itu apa? Ngambek. Udah ditolak, ngapain saya harus baik-baik lagi? Wong saya udah nggak diterima. Mungkin kita nembak cewek, iya kan? Ditolak. Lalu kita menjelek-jelekan dia. Padahal dulu kita ngejer luar biasa. Ngebetnya luar biasa sama si doi. Begitu ditolak, kita jelek-jelekin. Yang dulunya cantik, yang dulunya di mata kita itu luar biasa. Begitu ditolak, kata-kata kotor, kata-kata makian, itu yang keluar. Dasar so cantik, semualah. Ya teman-teman mikir sendirilah ya. Tapi di sini menjadi penting. Adanya penolakan tidak lantas menyurutkan langkah kita untuk tetap mengasihi dan berbuat baik. Gebetan, nembak, ditolak. Bisa nggak sih kita masih jadi teman walaupun sebenarnya perasaan kita nggak diterima? Bisa aja. Tapi poin kita mau seperti apa terhadap penolakan itu? Bersahabat dengan penolakan, pertama-tama Yesus mengajarkan apa? Bahwa ketika dia ditolak, dia tidak kemudian lupa akan pemberian kasih kepada orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Ini menjadi menarik. Pertama-tama kita diingatkan ini, bersahabat dengan penolakan artinya apa? Ketika kita mengalami itu, ketika kita merasakan itu, bahkan melihat realitas penolakan itu, jangan kemudian kita berhenti mengasihi apalagi berbuat baik. Ada rumah ibadah ditolak, kemudian apa yang kita lakukan? Kita caci maki orang-orangnya. Bisa nggak kita kemudian justru malah, yuk apa yang kita bisa lakukan untuk merangkul mereka? Untuk berkomunikasi.
untuk bisa menjalin relasi yang penuh dengan kehangatan, kekeluargaan, tetap mengasihi dan berbuat baik, tetap menjaga kerukunan sekalipun ditolak. Bahkan kalau bisa sampai pada rekonsiliasi, wah itu luar biasa sekali. Tapi yang terjadi seringkali realitas sebaliknya. Ya mungkin itu respons secara manusiawi. Tapi apakah kita mau terus-menerus ketika sudah mengalami penolakan, di hati isinya dendam, di pikiran isinya adalah menjelek-jelekan orang itu, menjelek-jelekan kelompok itu, dan lain sebagainya. Bagaimanapun ditolak, pasti nggak enak. Tapi Yesus mengajarkan, kalau kamu ditolak, tetaplah berbuat baik, mengasihi. Jangan sampai penolakanmu itu membuatmu terkungkung dalam dendam-dendam penolakan, sehingga sebenarnya ketika kita mencoba membuka diri terhadap yang lain, kita sudah punya pretensi, asumsi bahwa kita akan ditolak. Jadinya kita nggak maksimal dalam melakukan apapun. Ya, nah tetapi menariknya juga ketika Yesus ditolak, Yesus nggak kehabisan akal untuk tetap menyatakan kuasa Allah di lingkungan ataupun di wilayah Nazaret dan sekitarnya, di wilayah di mana dia hidup besar sewaktu kecil. Apa yang dia lakukan? Ini, teman-teman. Nah, saya geser sedikit. Murid-murid diutus. Nah, ini menjadi penting. Disinilah cara Yesus yang luar biasa. Ketika Yesus ditolak, mengalami penolakan, dia nggak kehabisan akal untuk tetap menyatakan apa? Menyatakan kebaikan ya. Bukan untuk balas dendam loh. Tapi untuk menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan itu. Caranya murid-murid diutus. Diutus dengan tidak membawa apa-apa, tetapi dengan sebuah misi mengajak orang untuk bertobat, menyatakan kuasa Allah lewat mujizat penyembuhan, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Mereka diutus berdua-dua. Disinilah yang dimaksudkan. Bagaimana sebenarnya Yesus pun bersahabat dengan penolakan, tetapi Yesus tetap merangkul orang-orang yang menolak itu. Bahkan mereka yang sebenarnya dengan hati tulus ingin menerima Yesus, tapi karena ada orang-orang yang menolak jadinya takut, melalui para murid kuasa itu diteruskan. Cinta Yesus itu terus dibagikan oleh para murid. Tetapi dalam cerita perutusan para murid ini, ada dua hal penting yang terjadi dan diingatkan oleh Yesus. Ya, lagi-lagi bicara soal penolakan. Bahwa ketika para murid diutus, ada bekal pesan yang Yesus ingatkan kepada para murid nih teman-teman. Apa itu? Yaitu bersiaplah para murid itu dengan apa? Dengan ini. Dengan yang namanya penolakan, tetapi juga dengan yang namanya penerimaan. Acceptance. Yesus sudah mengingatkan. Ya, mungkin para murid juga udah melihat bagaimana Yesus itu ditolak. Bagaimana Yesus diusir dari rumah ibadat ketika orang tahu tentang kemampuan Yesus. Di sini Yesus mempersiapkan para murid ketika Yesus memberikan kuasa kepada para murid, tapi Yesus juga mengingatkan, "Hei, para murid, kamu bisa loh seperti aku. Bisa mengalami penolakan, bisa mengalami penerimaan. Kalau kamu mengalami penerimaan, tinggallah di rumah itu, berdiam dirilah, nyatakanlah apa yang benar dan baik, selayaknya ketika aku melakukan apa yang baik dan yang benar. Tetapi, ketika kamu mengalami penolakan, ya, tinggalkan saja. Tapi kebaskanlah debu yang ada di dalam, ataupun yang menempel pada jubahmu." Tapi kok kesannya kayaknya ada rasa dendamnya ya. Enggak. Sebenarnya tradisi mengebaskan debu itu adalah sebuah tradisi yang biasa kala itu. Yaitu yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang didatangi, yang menolak, justru malah mendapatkan atau tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Tidak mendapatkan dampak yang luar biasa dari siapa? Dari orang yang tamunya tadi. Jadi sebenarnya di sini para murid mau diingatkan oleh Yesus, murid-murid, pokoknya ingat saja, kamu akan siap-siap bisa diterima, tapi juga siap-siap kamu bisa ditolak. Jadi dua hal ini saya ingatkan dulu lah di awal. Tapi ketika mengalami dua-duanya, respons terhadap hal itulah yang menentukan. Kalau kita berkaca pada apa yang Yesus sampaikan kepada para murid, bahwa para murid
akan bisa mengalami penolakan dan penerimaan. Artinya apa teman-teman? Artinya ya penolakan itu merupakan sesuatu yang adalah wajar dalam hidup kita. Dan bahkan bagi Yesus, ketika engkau mengalami penolakan, sahabatilah penolakan itu dan juga orang-orang yang menolakmu dengan cara-cara yang tepat, tetapi bukan dengan cara-cara yang anarkis. Kan gitu. Ya kalau zaman sekarang masalah accept and deny ataupun juga accept and reject dan lain sebagainya mah udah biasa, bukan? Kita sering berkata, aduh, nggak enak ya ditolak, penolakan nggak enak. Iya saya tahu, saya pernah mengalami itu, sama. Tapi bukankah juga itu adalah hal yang biasa ketika kita dapat, wah buka sosial media, ada orang masuk, saya nggak kenal, saya unfollow, saya decline, dan lain sebagainya. Kita biasa menolak orang, kan? Kita biasa menolak orang, artinya kita pun juga harus bersiap ketika kita mengalami penolakan itu juga. Udah ngegebet lama-lama, follow IG-nya nggak di fallback, apalagi lain sebagainya begitu ya, WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, mungkin nggak ada pulsa juga kali ya. Jadi teman-teman, accept and reject, ataupun juga yang lain sebagainya, itu menjadi sesuatu hal yang, kata Yesus, ya akan bisa dialami oleh kita. Nah ini saya mau mengajak satu hal penting teman-teman, mau mengingatkan hal penting. Bahwa ini, penolakan merupakan paradoks, sesuatu yang berkebalikan dari apa yang kita inginkan ya. Penolakan merupakan paradoks yang menjadi harmoni dalam, coba lihat, dalam apa? Dalam hidup. Sama siang malam. Ya itu kan paradoks ya, ada siang, ada malam. Ada penerimaan, ada penolakan. Jadi bersahabat dengan penolakan, maka perspektif paradigma kita perlu melihat penolakan itu sebagai sebuah harmoni dalam kehidupan kita. Tidak selamanya orang diterima. Tidak selamanya kita pun juga menerima orang lain. Betul nggak? Masa kita mau nerima-nerima aja hal-hal jahat yang datang kepada kita? Kalau ada penipu nelpon, kita terima aja. Oh iya saya ikut masukin PIN ATM, transfer uang dan segala macam. Kita tolak kan bisa sebenarnya. Betul nggak? Artinya apa? Penolakan merupakan paradoks yang menjadi harmoni dalam hidup kita. Sama seperti halnya ketika kita senang ataupun juga susah, sedih ataupun juga bahagia. Penolakan pun juga demikian. Dan itu Yesus ingatkan kepada para murid, ingatkan kepada saudara-saudara, teman-teman, dan saya. Bahwa penolakan itu adalah paradoks. Banyak orang yang mengundang, diundang, menanyakan, juga banyak yang ditolak kok. Betul nggak? Ya, ketika kita lamar kerja dan seterusnya, bisa saja kita nggak diterima kan? Lalu kemudian kita bingung, aduh ini harus gimana nih, mengalami penolakan lagi. Nah ini ada kutipan yang menarik nih, dari Brian McGill. Rejection is merely a redirection, a course correction to your destiny. Menarik ya, penolakan adalah sebenarnya menjadi sebuah redireksi, sebuah penyesuaian kembali arah tujuan gitu ya. Jadi sebuah perbaikan untuk mencapai tujuan. Kalau tadi kita ngelamar kerja ini nggak diterima, ngelamar kerja itu nggak diterima. Mungkin saat sebenarnya kita sedang mengalami yang namanya redirection ini dari Tuhan. Ibaratnya kayak kunci begitu ya. Kalau kunci udah pas, udah ngelock, dia bisa unlock. Tapi kalau belum, itu akan dicoba kemana-mana. Ataupun juga akan diasah lagi si kunci itu. Artinya ketika kita mengalami penolakan, teman-teman, mungkin itu menjadi sebuah jalan lain untuk kita diterima di tempat lain. Untuk kita mengalami penerimaan yang lain. Ini menjadi penting. Ya, bagaimana kita memandang penolakan itu? Bukankah para murid juga diingatkan seperti itu? Kalau ada yang yang menolak kamu, kebaskan saja, tinggalkan saja. Artinya ada direksi yang lain, bukan direksi direktur gitu ya, tapi ada arah lain yang harus kamu jalani. Bukan berarti kemudian ketika ada penolakan, hidupmu berhenti. Kira-kira seperti itulah kata Yesus. Dan inilah juga ditegaskan oleh Brian McGill, teman-teman. Menarik ya?
Bersahabat dengan penolakan artinya kita perlu memandang penolakan itu sebagai bagian yang juga berguna untuk kehidupan kita dan juga perjalanan kehidupan kita. Kalau seandainya aja aku diterima di situ, mungkin aku saat ini nggak jadi dokter. Kalau seandainya aja aku nggak masuk ke fakultas kedokteran, nggak diterima di sana, mungkin saat ini aku nggak jadi insinyur. Kan bisa seperti itu. Mungkin kita bisa merefleksikan penolakan perasaan kita tidak diterima, pengalaman kita tidak diterima ketika kita sudah mendapatkan hal lain. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka sebenarnya saya mengundang kita bersama untuk yuk melihat penolakan itu sebagai bagian cara Tuhan untuk membawa kita ke arah yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin Tuhan nyatakan. Ya, dan artinya teman-teman, artinya apa? Yang terakhir ini teman. Jiajing, bacanya nggak bukan gitu. Jajas ini orang apa Tionghoa ya. Jiajing, ya gitu ya. Maaf kalau salah. Mengatakan begini, saya tidak membiarkan penolakan itu mendefinisikan saya. Tapi saya membiarkan apa yang menjadi reaksi saya setelah penolakan itu yang mendefinisi saya. Disitulah saya belajar untuk memeluk penolakan, merangkul penolakan. Yang Caci yang katakan ini adalah sebenarnya bagaimana reaksi kita yang kemudian menentukan apakah penolakan itu menjadi sebuah batu besar yang menghantam kita, atau jangan-jangan itu cuma kerikil yang kena timpuk pluk. Oh iya, yang membuat kita sadar, oh jangan-jangan memang kita bukan di situ tempatnya. Atau jangan-jangan memang bukan dia jodohku, sehingga kita mengalami penolakan. Atau mungkin juga sehingga kita menolak orang yang menembak kita. Ya, jadi reaksi kita lah itu yang menjadi penting. Nah, reaksi ini kita mau belajar dari Yesus. Sekalipun ia mendapatkan penolakan, dia tidak pernah berhenti untuk tetap mengasihi dan berbuat baik. Saya juga pernah mengalami penolakan, teman-teman. Tapi penolakan itu saya anggap dan juga saya rasakan sebagai anugerah. Karena kalau saya tidak mengalami penolakan itu, mungkin saya tidak menjadi pendeta GKI dengan basis jemaat di GKI Bintaro Utama. Namun saya mensyukuri itu. Oleh karena penolakan itu, saya bisa bersama dengan teman-teman sekalian melayani Tuhan dengan jemaat di GKI Bintaro Utama ini. Dan artinya apa, teman-teman? Jangan biarkan yang lalu-lalu itu mengambil banyak porsi pada apa yang terjadi dalam harimu saat ini. Penolakan yang lalu bisa saja mengambil banyak kesempatan kebahagiaan yang kita alami dan kita rasakan saat ini. Nah, reaksi kita terhadap penolakan itulah yang mau kita menentukan apakah yang lalu itu akan banyak mengambil ruang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak punya semangat, punya pengharapan, nggak punya usaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Saya mengajak yuk kita belajar bersama-sama. Di balik penolakan pasti Tuhan menyatakan apa yang baik. Di balik penolakan pasti Tuhan sedang redirection kita. Pintu satu ditutup, mungkin pintu lain bisa dibuka oleh Tuhan. Dan pintu lain terbuka untuk kita dari Tuhan. Kita nggak tahu. Tetapi mari kita belajar bersahabat dengan penolakan sebagai bagian dari harmoni kehidupan kita. Dari sesuatu yang mungkin itu nada sumbang, tetapi itu menjadi nada-nada yang ada dalam kehidupan kita. Selamat merangkul penolakan, selamat bersahabat dengan penolakan. Tapi jangan membiarkan penolakan itu mendefinisikan siapa kita dan apa yang menjadi tujuan kita. Tuhan menolong. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala umat di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang boleh mengajak dan juga mengajar kami untuk bisa bereaksi secara tepat dan benar ketika kami mengalami penolakan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa, menegur, dan menghibur kami, khususnya ketika kami mengalami pergumulan oleh karena penolakan itu. Kami tahu rasanya tidak enak, rasanya sakit hati, dipenuhi dengan benci, dendam, dan juga mungkin perasaan-perasaan lainnya yang membawa kami, mengarahkan kami pada hilangnya sukacita, pengharapan, dan bahkan juga nilai diri kami. Tuhan, hari ini kami mengingat pesan firman Tuhan yang mengajak kami bahwa ketika adanya penolakan, kami diajak untuk tidak serta-merta kemudian menghilangkan tindakan kasih dan perbuatan baik. Kami mau belajar seperti-Mu ya Yesus, untuk bisa tetap mengasihi dan berbuat baik sekalipun mengalami penolakan. Dan kami pun juga mau belajar bahwa seperti para murid yang diutus, yang kemudian mereka diingatkan akan mengalami penerimaan maupun juga penolakan, kami pun bersahabat dengan keduanya. Terlebih lagi, kami melihat penolakan itu sebagai harmoni dalam kehidupan kami. Dan mungkin ajar kami terus Tuhan, untuk bisa melihat penolakan itu sebagai cara Tuhan menentukan dan mengarahkan ulang kami untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga ingin menyatakan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pergumulan kami. Ketika kami saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang melakukan usaha-usaha, bisnis maupun yang lain sebagainya, demi meniti dan menata karir kami, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dalam menjalani itu semua. Tuhan terus menuntun langkah kami dalam melewati tantangan demi tantangan untuk bisa mencapai apa yang kami harapkan. Dan di atas itu semua, kami mau bahwa Tuhanlah yang terus memantapkan kami. Karena kami tahu rencana dan rancangan agung Tuhan itulah yang paling terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk kami yang bergumul saat ini dalam studi kami, menyelesaikan tugas-tugas. Ketika kami saat ini juga melaksanakan segala pembelajaran dari rumah secara jarak jauh dan online, kami berdoa agar kami senantiasa diberikan kekuatan. Dan Tuhan, selalu kami rasakan karya-karyanya setiap hari dalam setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan. Dan di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami terus berdoa berharap agar Tuhan menyatakan kasih kemurahan Tuhan setiap saatnya. Ketika kami seringkali mendapatkan kabar keluarga, kerabat, sahabat, teman kami terdampak COVID-19, khususnya kesehatan mereka. Mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19, bahkan harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan kami juga mendengar bahwa orang-orang yang kami kasihi pergi berpulang, meninggalkan kami oleh karena COVID-19. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Hiburkanlah mereka. Tolonglah setiap pribadi-pribadi yang saat ini berjuang bersama untuk bisa pulih dari COVID-19. Biarlah imunitas mereka semakin meningkat oleh karena harapan dan semangat yang dari Tuhan sendiri. Melalui para tenaga medis, teman-teman, sahabat, keluarga, obat-obatan, makanan, vitamin yang mereka konsumsi. Biarlah itu semua menjadi perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan yang mereka rasakan, sehingga mereka dapat kembali pulih dan merasakan kesembuhan dari Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga medis, aparat keamanan, segala aspek di pemerintahan, para pemimpin-pemimpin kami, dalam menanggulangi dan memerangi COVID-19 ini.
Kami percayakan agar Tuhan yang berkarya di dalamnya, sehingga perlahan demi perlahan situasi pandemi ini dapat melandai, bahkan segera selesai. Dan kami sebagai warga negara Indonesia terus diberikan hikmat untuk bisa berpartisipasi secara benar dalam penanggulangan itu, mulai dari taat pada protokol kesehatan, dan juga mengikuti program vaksinasi, serta menjaga kesehatan dan juga kehidupan kami. Kami percayakan semua Tuhan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengerti dan juga memahami situasi yang saat ini kami hadapi. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau mempercayakan seluruh aktivitas dan kegiatan kami untuk Komisi Pemuda GKI Bintama, untuk setiap anggota-anggota muda, rekan-rekan muda dimanapun kami berada saat ini dan apapun yang kami lakukan, kiranya tetap berkenan dan terus berkenan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ya Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami, masa depan kami, segala halnya kami percayakan dan kami alaskan semua hanya kepada kuasa pertolongan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, dan ajar kami untuk bisa menghayati kehendak Tuhan. Inilah permohonan kami. Inilah seru ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan kuasa pemeliharaan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita mengucap syukur dengan rela hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami bawa dengan sukacita. Biarlah persembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu dan berguna untuk setiap pekerjaan-pekerjaan baik dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rasanya ditolak itu emang gak enak.
Tapi percayalah, ketika kita melakukan hal yang benar, Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi penolakan. Mari kita nyanyikan NKB 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menyerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Berikanlah aku jalan berkat-Mu, memancarkan saksi teguh. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang berdaulat atas hidupmu menganugerahkanmu pelangi untuk setiap badai hidup yang menerpamu, senyum untuk setiap air mata dan peluh yang terkuras dari dirimu, perhatian dan dukungan dari keluarga serta para sahabat yang siap menjadi tempatmu berbagi, dan harapan atas setiap pergumulan serta persoalan yang sedang engkau hadapi. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.